Halo, suara saya kedengaran? Eh, Mikrofon saya. Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja ya. Pertemuan kita di malam hari ini. Eh, ya, rekan-rekan yang lain ini belum ada informasi. Berharap mereka dapat bergabung di malam hari ini. Karena ini udah webinar yang kedua. Saya coba memberikan apa eh, waktu saya untuk bisa memaksimalkan laporan Bapak dan Ibu itu bisa semuanya dapat terselesaikan dengan baik, dan harapan saya semuanya dapat lulus ya di mata kuliah ini. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, selamat malam, salam sehat bagi kita semua. Saya berharap Bapak dan Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat, semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan tentunya di malam hari ini kita akan coba mendiskusikan hal-hal yang bersifat teknis ya, tentang laporan praktek mata kuliah programa dan evaluasi penyuluhan pertanian atau LUHT 4429. Ada beberapa hal yang ingin kembali saya ingatkan kepada kita semua, yang tentunya juga penting untuk dapat dipahami dan perlu juga ditindaklanjuti oleh kita gitu ya, dalam mengerjakan laporan praktek unit yang pertama maupun juga praktek unit yang kedua. Untuk laporan praktek unit yang pertama itu hari ini saya coba perpanjang gitu, dan hari ini batas penguploadan yang terakhir gitu ya. Ini udah perpanjangan yang kedua untuk laporan praktek unit yang pertama. Saya berharap ini dapat dimaksimalkan oleh Bapak dan Ibu yang belum mengirimkan atau juga yang belum menyampaikan laporan praktek unit yang pertama gitu. Dan secara khusus sebentar kita juga akan banyak berdiskusi tentang hal-hal yang bersifat teknis mengenai laporan praktek unit yang kedua gitu Bapak Ibu ya. Nah, ada beberapa hal yang tentunya perlu dipahami oleh Bapak dan Ibu yang ingin kembali saya ingatkan kepada kita semua, bahwa praktek mata kuliah programa dan evaluasi penyuluhan pertanian merupakan suatu tahapan yang harus dilalui atau harus diikuti oleh Bapak dan Ibu agar bisa lulus pada mata kuliah ini. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, sehingga yang menjadi syarat agar Bapak dan Ibu bisa lulus pada mata kuliah ini, Bapak dan Ibu diwajibkan untuk mengirimkan atau memasukkan ya laporan praktek unit yang pertama maupun juga praktek unit yang kedua gitu Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau umpama saya hanya mengirimkan laporan praktek unit yang pertama sedangkan praktek unit yang kedua itu saya tidak kirimkan? Jadi konsekuensinya Bapak dan Ibu tidak bisa lulus gitu. Ya. Kenapa? Karena terhitung secara sistem Bapak dan Ibu tidak memenuhi baik laporan praktek unit yang pertama maupun juga praktek unit yang kedua. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang penting. Jadi apa yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu? Yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu mengirimkan laporan praktek unit yang pertama ya sesuai dengan tujuannya, dan laporan praktek unit yang kedua sesuai dengan jadwal dan
sesuai juga dengan prosedur yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Dan bobotnya itu sebesar 50% Bapak Ibu ya. Jadi ini merupakan bobot yang cukup besar begitu ya, yang telah ditentukan universitas terbuka. Dan sekali lagi, jika Bapak dan Ibu tidak mengunggah laporan praktek unit yang pertama maupun juga laporan praktek unit yang kedua, secara sistem Bapak dan Ibu akan dinyatakan tidak lulus. Nah, dari pengalaman-pengalaman sebelumnya ada juga banyak mahasiswa yang pernah mengirimkan laporan praktek unit yang pertama, kemudian praktek unit yang kedua tidak dikirimkan gitu ya. Sehingga dalam beberapa kesempatan saya selalu mengingatkan ya dalam learning, kemudian juga di dalam grup, dan mungkin ada juga beberapa rekan-rekan yang WA secara pribadi kepada saya gitu ya, tentang prosedur, pelaksanaan praktek, tahapan, dan seterusnya gitu. Nah, sekali lagi, Bapak dan Ibu, saya berharap ini dimanfaatkan setiap kesempatannya, bahkan beberapa hal yang tentunya saya juga memberikan kompromi-kompromi tertentu begitu ya, seperti perpanjangan waktu. Ini menjadi sesuatu hal yang harus dimanfaatkan. Tentunya sebelumnya saya berikan kesempatan, saya juga akan berkomunikasi dengan penanggung jawab mata kuliah. Ya, jadi sekali lagi mohon untuk dimanfaatkan kesempatan tersebut. Kemudian Bapak dan Ibu yang ingin juga saya ingatkan kepada Bapak dan Ibu semua, jangan lupa untuk mempelajari buku materi pokok gitu, supaya apa yang Bapak Ibu implementasikan pada praktek unit yang pertama dan juga praktek unit yang kedua itu punya arah dan tujuan yang jelas gitu ya. Jadi contohnya di proses interpretasi data gitu, baik di laporan praktek unit yang pertama dan juga laporan praktek unit yang kedua, itu akan memudahkan Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu melakukan proses pembahasan, ketika Bapak dan Ibu memahami apa yang dimaksudkan dengan konsep programa ya, apa yang dimaksudkan dengan konsep penyuluhan pertanian ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 gitu. Ya, apa yang dimaksud dengan peningkatan kompetensi, peran penyuluhan ya, baik sebagai fasilitator, motivator, mediator, komunikator, dan sebagainya. Ya, saya tidak akan banyak membahas tentang konsep teori, tapi tentunya saya ingin mengingatkan bahwa itu penting untuk memahami atau ingin menginterpretasikan data yang Bapak Ibu temui pada saat menyusun laporan praktik unit yang pertama maupun juga laporan praktik unit yang kedua, yang juga sementara saat ini mungkin dikerjakan oleh Bapak dan Ibu. Ada juga mungkin yang belum mengerjakannya ya. Saya nggak tahu situasi Bapak dan Ibu saat ini, tapi tentunya itu menjadi sesuatu hal yang harus menjadi perhatian Bapak dan Ibu. Nah, ini kemudian, nah, ada beberapa kesalahan mahasiswa yang perlu juga saya ingin ingatkan ya, Bapak dan Ibu. Yang pertama itu biasanya kurang cermat gitu ya membaca panduan praktek. Nah, sehingga apa yang disusun di laporan praktek unit yang pertama dan juga laporan praktek unit yang kedua itu tidak sesuai dengan prosedur penulisan begitu Bapak Ibu. Iya. Mungkin juga ada beberapa kasus ya. Saat ini juga saya sementara memeriksa laporan praktek unit yang pertama gitu. Nah, ada beberapa case begitu, ada beberapa kasus di mana
tidak 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 sesuai dengan prosedur penulisan gitu ya. Jadi ada yang dari tahapannya tidak dicantumkan prosedur pelaksanaannya gitu, lokasinya di mana, bahkan waktu pelaksanaan praktek itu juga tidak dituliskan atau tidak disebutkan di dalam laporan praktek. Nah tentunya hal ini penting ya Bapak Ibu, baca, perhatikan dengan sesama, dan tentunya diikuti tahapannya sesuai dengan tahapan-tahapan yang dituliskan gitu. Jadi sangat mudah sekali. Saya pikir tidak sulit untuk Bapak dan Ibu mempelajari karena prosedur penulisan atau prosedur pelaksanaan praktik itu juga tidak sampai lebih dari 5 halaman begitu ya Bapak Ibu. Bahkan tidak sampai berpuluh-puluh halaman. Jadi tidak akan menyulitkan Bapak dan Ibu untuk mempelajari, mengikuti, bahkan memperhatikan gitu ya setiap tahapan-tahapan yang tertulis di dalam panduan tersebut gitu. Nah, kemudian tidak mengumpulkan laporan praktek secara lengkap. Jadi sekali lagi tadi saya di awal menegaskan Bapak dan Ibu harus full ya. Praktik unit 1 dan praktik unit 2 itu harus dikumpulkan semuanya. Jadi jangan ada yang ketinggalan gitu. Dan pastikan udah terkirim gitu ya. Jadi jangan dengan percaya diri udah yakin bahwa laporan praktik itu udah terkirim, ternyata belum terkirim gitu ya. Pada saat rekapitulasi nilai ternyata itu tidak ditemukan gitu ya. Nah ini perlu juga menjadi perhatian dari Bapak dan Ibu. Kemudian tidak mengumpulkan laporan sama sekali. Nah ini juga tentunya menjadi perhatian dari Bapak dan Ibu, karena jika Bapak dan Ibu tidak mengumpulkan, secara otomatis Bapak dan Ibu tidak akan dinyatakan lulus pada mata kuliah ini. Walaupun aktif di diskusi, di tuton teori gitu, tapi di praktek itu tidak dilaksanakan atau tidak dikumpulkan laporan prakteknya, maka Bapak dan Ibu akan secara otomatis dinyatakan tidak lulus. Ya, saya berharap, saya mengajak kepada kita semua, saya tahu kita mungkin ada yang udah bekerja begitu ya, mungkin ada yang sementara mencari pekerjaan, dan mungkin juga yang belum mendapatkan pekerjaan gitu ya, dengan setiap aktivitas latar belakang kita yang berbeda-beda. Tentunya kita tidak mau menyia-nyiakan waktu dan kesempatan ketika kita mengikuti perkuliahan ini, khususnya di universitas terbuka begitu ya. Nah, saya berharap ini dimanfaatkan dengan baik. Saya selalu juga memberikan kesempatan untuk dapat rekan-rekan bisa berkomunikasi ya, menyampaikan apa problemnya gitu dalam penyelesaian laporan prakteknya, dan tentunya kita coba cari jalan keluarnya. Tapi bukan berarti disengaja begitu ya. Artinya dengan sengaja tidak mau memasukkan atau melambatkan diri untuk mengirimkan tugas. Tentunya untuk hal seperti itu saya butuh kedisiplinan Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau udah diberikan kesempatan, manfaatkan kesempatan. Contohnya perpanjangan waktu, karena biasanya kesempatan tidak akan terjadi untuk yang kedua kalinya. Dan oleh sebab itu tolong untuk tolong kerjasamanya, dan saya berharap sekali lagi optimisme bahwa semuanya lulus menjadi sesuatu hal yang harus kita kerjakan secara bersama-sama. Nah, kemudian juga lampiran. Nah, ini lampiran menjadi sesuatu hal yang penting Bapak Ibu ya. Baik foto dan juga link YouTube. Kenapa link YouTube yang saya pilih? Karena beberapa kasus di tahun-tahun sebelumnya ada yang mengirimkan melalui link Google Drive gitu. Tapi ketika saya akses ternyata tidak bisa diakses karena masih di lock gitu ya, tidak untuk diakses oleh
oleh banyak orang gitu, ya oleh siapapun. Nah, jadi eh, itu akhirnya menjadi penghambat juga saya khususnya untuk dapat menilai. Jadi ketika tidak bisa diakses ya tentunya saya menyatakan bahwa video itu dinyatakan tidak ada begitu. Ya oleh sebab itu saya menyarankan teman-teman, rekan-rekan untuk dapat mengupload video Bapak dan Ibu ya pelaksanaan praktek unit yang pertama maupun juga pelaksanaan praktek unit yang kedua itu di YouTube gitu. Kemudian linknya itu yang di-share di laporan gitu ya. Nah, kemudian juga foto ya. Foto itu juga perlu ya Bapak dan Ibu untuk dilampirkan. Walaupun ada beberapa kasus yang saya dapatkan fotonya itu tidak connect atau tidak berhubungan dengan aktivitas yang dilaksanakan atau sama sekali juga tidak melaksanakan praktek karena foto yang dikirimkan adalah foto tahun 2023 begitu. Ada juga kasus yang begitu ya. Nah, jadi itu bisa ditelusuri ya Bapak Ibu. Jadi tolong saya suka kejujuran Bapak Ibu. Kalaupun Bapak dan Ibu mengalami kesulitan, sampaikan saja kepada saya, Pak, saya susah, nggak bisa dapat petani atau sulit untuk menyusun ini karena begini, 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 gitu ya. Nah, jadi kita sekali lagi kita saling ini aja, saling terbuka apa kesulitannya sehingga kita memikirkan solusi-solusi yang terbaik bagi kebaikan kita bersama ya. Tentunya saya selalu menyatakan bahwa saya berharap semuanya lulus gitu ya. Jadi nggak ada yang nggak lulus gitu. Itu harapan saya. Oleh sebab itu perlu disertai dengan kelengkapan baik itu link video ya, kemudian foto. Nah, sekali lagi kalaupun Bapak dan Ibu akan mengirimkan link Google Drive, pastikan itu bisa diakses oleh siapapun. Tapi dari beberapa pengalaman tahun-tahun sebelumnya, saya sih sebenarnya sekali lagi cenderung menyarankan Bapak dan Ibu menggunakan YouTube gitu. Kemudian tadi saya sudah katakan tidak mengikuti struktur dan komponen laporan praktek, tentunya ini juga menjadi penilaian ya. Kalau nggak ada judulnya aja, umpama cover, pernah kejadian gini ya. Di covernya itu dan isinya juga berbeda gitu. Jadi yang dikirimkan pada semester kemarin gitu ya, ada sudah beberapa kali nih kejadiannya. Yang dikirimkan ke saya itu bukan laporan praktek mata kuliah programa dan evaluasi penyuluhan pertanian. Malah yang dikirimkan itu ada analisis kelayakan gitu. Nah, ada satu mata kuliah yang kayak gitu ya dikirimkan. Nah, sehingga tentunya ya suka tidak suka mau tidak mau saya akhirnya eh, apa memberikan nilai yang sangat minim gitu ya Bapak Ibu. Walaupun sudah juga pernah ketika saya dapatkan saya ingatkan gitu balik kirimkan kembali untuk mata kuliah ini dan sebagainya. Namun sampai pada batas waktu yang telah ditentukan itu tidak dikirimkan. Ya saya nggak tahu kesulitan apa yang dialami oleh uh, orang tersebut gitu ya atau mahasiswa tersebut sehingga mungkin pesan saya terbaca atau tidak gitu ya, tapi intinya laporan itu tidak direspon gitu. Nah, jadi ini perlu ya, harus menjadi perhatian Bapak dan Ibu. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya, Bapak Ibu, hindari copy paste. Sekali lagi hindari copy paste dan jangan manfaatkan artificial intelligence, EA atau AI ya. Bagi saya nggak apa-apa untuk menggunakan AI gitu ya Bapak Ibu untuk mendapatkan inspirasi. Tapi, nah ini catatannya, jangan akhirnya Bapak dan Ibu dikontrol oleh artificial intelligence. Karena ada beberapa kasus termasuk juga di laporan praktek unit yang pertama, karena saya bisa deteksi ya Bapak Ibu, saya cross check gitu. Nah,
eh, beberapa catatan bahkan sampai 98% itu menggunakan artificial intelligence. Ya, jadi silakan Bapak Ibu, saya nggak melarang untuk Bapak Ibu untuk menggunakan AI, tapi jangan akhirnya semuanya itu di copy paste dari AI ke laporan praktik. Nah, itu menjadi sesuatu hal yang keliru. Kenapa itu menjadi sesuatu hal yang perlu menjadi perhatian Bapak dan Ibu? Karena saya ingin membangun paradigma Bapak dan Ibu punya critical thinking gitu ya, punya mindset untuk bisa menyusun ya setidaknya tulisan-tulisan yang kritis gitu tentang mata kuliah ini. Ya, saya tidak membutuhkan karena di panduan pun cuman disampaikan 10 sampai 15 halaman aja gitu ya. Di luar dari lampiran, daftar pustaka dan cover dan sebagainya. Nah, saya nggak membutuhkan uh, berpuluh-puluh halaman begitu. Saya hanya membutuhkan penjelasan yang kritis begitu ya terhadap apa yang Bapak dan Ibu laksanakan baik praktek unit yang pertama maupun juga praktek unit yang kedua. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu perlu menjadi perhatian agar hal ini tidak terjadi ya di kelasnya saya begitu ya, khusus kelas 9 dan juga kelas 10 ya Bapak Ibu. Dan setiap kutipan yang tentunya bukan berasal dari pemikiran kita ya, dan itu kita kutip dari buku ya atau juga dari referensi orang lain ya, itu perlu juga dicantumkan nama penulisnya. Oke ya Bapak Ibu. Dan pernah juga kejadian ya Bapak Ibu, ini uh, di copy paste dari laporan-laporan praktek rekan-rekannya yang sebelumnya begitu ya. Jadi itu pun juga kami ya, khususnya saya ya, kami dosen itu sudah terbiasa begitu memeriksa skripsi, tesis gitu ya, karya ilmiah, termasuk juga tulisan-tulisan mahasiswa, dan karena mungkin udah terbiasa, jadi dengan sangat mudah untuk bisa mendeteksi ini karyanya orang tersebut atau juga karya orang lain atau juga karya dari tadi ya yang saya sebutkan artificial intelligence. Jadi silakan Bapak dan Ibu memaksimalkan potensi Bapak dan Ibu. Saya tahu memang Bapak Ibu sibuk mungkin ya untuk menyusun laporan praktek, tapi jangan cari jalan pintas gitu ya Bapak Ibu untuk menyusun laporan praktek. Sekali lagi saya tidak membutuhkan laporan praktek yang berpuluh-puluh halaman sampai 30-an halaman gitu ya, atau ada pun juga yang saya dapatkan sampai 40-an halaman gitu. Ya, saya tidak membutuhkan itu, yang saya butuhkan laporan praktek yang real, yang Bapak Ibu kerjakan, kemudian dibahas secara singkat, tajam, dan kritis gitu ya, paradigma berdasarkan data juga ya, yang bisa dipertanggungjawabkan dan dikonfirmasi dengan video atau juga gambar yang Bapak Ibu lampirkan. Oke ya, jadi ini saya pikir jelas untuk kita kerjakan. Nah, kemudian, nah itu tadi saya katakan ya, biasanya yang disampaikan di desa A, ada pernah kejadian gini, di tempat pelaksanaan, katakan saja dia sebutkan di desa A, gitu. Nah, tapi ketika dibaca di pembahasan, gitu ya, yang dia sebutkan bukan desa A, melainkan desa C, gitu. Nah, ini kan mengindikasikan bahwa praktik itu tidak dilaksanakan, begitu, Bapak Ibu. Ya, atau kecenderungannya bisa saja hanya mencontek laporan praktek orang lain atau rekan mahasiswa yang lain, gitu. Nah, sekali lagi Bapak Ibu minta tolong agar Bapak dan Ibu bisa memaksimalkan setiap potensi dan
eh, apa menyusun laporan praktek sesuai dengan fakta dan kebenarannya gitu ya, karena menjadi mahasiswa itu Bapak Ibu tidak hanya sekedar sebuah eh, apa hal yang pada akhirnya akan menghasilkan apa ya, menghasilkan seorang sarjana gitu yang tidak punya identity gitu ya, tidak punya pemikiran yang uh, tajam dan kritis, termasuk juga dalam menyusun sesuatu itu kelihatan bahwa dia adalah orang yang nggak punya integriti gitu. Nah, saya sih berharap di kelas saya, Bapak dan Ibu, sekali lagi saya nggak butuh panjang lebar penjelasannya, tapi eh, sesuai dengan apa yang Bapak Ibu kerjakan. Itu aja gitu ya. Jadi laporkan apa yang Bapak Ibu kerjakan, sesuaikan dengan panduan. Eh, Biasanya itu akan saya nilai lebih gitu ya poinnya. Kalau umpama betul-betul dia menyusun dengan apa yang dia pikirkan, apa yang dia kerjakan, dan apa yang uh, dia identifikasi gitu ya. Oke, nah ini saya pikir saya nggak akan banyak membahas lagi, Bapak Ibu. Saya lanjut aja ke sini. Nah ini tadi saya katakan format itu hanya kurang lebih sekitar 10 sampai 15 halaman Bapak Ibu ya. Jadi A4. Nah, kertas A4 dengan spasi 1,5 lagi. Jadi 1,5 itu untuk 10 sampai 15 halaman sebenarnya dari sisi kalimatnya nggak banyak gitu. Iya. Jadi bahkan paragrafnya juga tidak cuman di akhirnya dipadatkan dengan hasil pengamatan, pembahasan, dan tentunya dibuktikan dengan foto-foto. Ya, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi perlu menjadi perhatian Bapak Ibu untuk format ya. Nah, saya langsung saja pada praktik unit yang kedua ya Bapak Ibu. Saya berharap ini sudah tahapan juga dalam proses penyelesaian praktek unit yang unit yang kedua, dan tentunya yang ingin saya sampaikan, saya berharap Bapak dan Ibu sudah membaca, mempelajari, dan mungkin juga sementara mengerjakan, mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga pertemuan juga di malam hari ini menjadi sarana kita untuk coba mereview, ya, mengoreksi, coba mengevaluasi apa yang Bapak dan Ibu juga udah kerjakan mungkin ya, dan nanti coba sebentar kita coba diskusikan gitu. Nah, saya lanjut aja. Nah, ini ya, tolong diperhatikan. Ini beberapa tahapan gitu dalam penyusunan laporan praktik unit yang kedua. Yang pertama kan ditentukan situ temanya. Nah, ini saya contohkan aja ya. Nah, temanya umpama demonstrasi pembuatan green folder sebagai alternatif pakan hijauan pada perkumpulan peternak muda kambing domba. Ya. Nah, itu menjadi suatu tema kegiatan. Silakan Bapak dan Ibu untuk menentukan temanya apa. Umpama contohnya pendampingan penyuluhan atau pendampingan pemberantasan hama penyakit walang sangit atau tikus gitu ya, dan sebagainya gitu, atau pendampingan proses penerapan combine harvester gitu pada kelompok tani Sukahati gitu ya di desa desa Sukamaju gitu, dan seterusnya gitu ya, silakan aja.
disesuaikan. Nah, kemudian yang perlu menjadi perhatian Bapak dan Ibu, kan di panduan itu disebutkan bahwa Bapak Ibu harus mengevaluasi penyuluhan pertaniannya gitu ya. Kemudian merumuskan tujuan evaluasi. Nah, sehingga Bapak dan Ibu perlu untuk merumuskan tujuan tersebut gitu. Ya, contohnya di sini saya kasih contoh. Ya, tujuan evaluasi penyuluhan pertanian ini adalah untuk menilai efektivitas kegiatan demonstrasi pembuatan green folder sebagai alternatif pakan hijauan. Nah, evaluasi bertujuan untuk mengukur perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan peternak dari perkumpulan peternak muda kambing domba yang setelah mengikuti kegiatan penyuluhan. Jadi silakan Bapak dan Ibu sesuaikan dengan tema kegiatan Bapak dan Ibu begitu ya. Jadi kalau jangan temanya membahas tentang kambing kemudian evaluasi penyuluhannya tentang sapi gitu ya. Itu sesuatu hal yang tentunya bertolak belakang. Ya, ini menjadi perhatian juga Bapak Ibu, harus jeli juga gitu ya, harus teliti dalam menyusun laporan praktek gitu. Karena mungkin kebiasaan copy paste, akhirnya hal itu dilupakan. Jadi hindari ya Bapak Ibu untuk copy paste. Kemudian tahapan yang kedua, nah dalam evaluasi penyuluhan pertanian itu ya, yaitu perumusan indikator dan parameter evaluasi yang meliputi aspek perubahan perilaku. Yang perlu harus Bapak Ibu perhatikan ada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, ya, atau psikomotorik. Atau dalam bahasa yang lain disebutkan kognitif itu adalah pengetahuan, afektif itu adalah sikap, ya. Kemudian psikomotorik itu adalah keterampilan. Nah, saya kasih contoh nih, ya. Jadi kognitif yang bisa diukur umpama pengetahuan peternak tentang green folder, di mana parameternya adalah mengukur pemahaman konsep green folder, manfaat green folder, dan langkah-langkah pembuatan green folder. Ya. Kemudian ada afektifnya dari sikapnya. Nah, sikap peternak terhadap penggunaan green folder, di mana parameternya minat peternak dalam menggunakan green folder, keyakinan akan memanfaatkan green folder, dan kesediaan untuk menerapkan green folder di peternakan mereka. Nah, itu dari sikapnya. Dari aspek keterampilannya, di mana keterampilan peternak dalam membuat dan menggunakan green folder. Ya, di mana parameternya ya, di mana diukur berdasarkan kemampuan praktis peternak dalam mempersiapkan bahan, proses pembuatan, dan penerapan green folder sebagai pakaian hijauan. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi hal ini bisa Bapak Ibu identifikasi. Umpama temanya tentang jagung gitu, ya, penyuluhan tentang jagung. Silakan pengetahuan umpama peningkatan proses budidaya jagung, penerapan pupuk NPK yang sesuai dengan dosis gitu ya. Nah, dari mana aspek pengetahuannya bisa diukur? Bisa diukur dari sisi pemahaman mereka. Di mana sikap mereka, gimana dari respon mereka dalam menerapkan pupuk tersebut gitu. Dari di mana mengukur keterampilannya? Dari kemampuan mereka untuk menggunakan pupuk tersebut gitu, ya. Jadi 3 aspek ini yang harus menjadi perhatian di dalam penyusunan laporan praktek unit yang kedua ya Bapak Ibu. Saya minta tolong sebelum lanjut bisa juga di screenshot aktivitas kegiatan kita, kemudian kirimkan ke grup kita ya masing-masing. Saya minta tolong ya Bapak Ibu untuk bisa di screenshot kemudian dikirimkan ke grup masing-masing Bapak Ibu ya, untuk membuktikan bahwa kita menjalankan webinar atau pertemuan kita di malam hari ini ya.
Nah, ini saya kasih contoh ya. Ini tahapan ketiga, yaitu mengevaluasi penyuluhan pertanian dengan membuat alat ukur gitu. Karena di panduan praktik itu sangat jelas disebutkan ya. Ada juga indikator yang harus diukur dan parameter yang telah juga ditetapkan gitu, Bapak Ibu. Nah, contohnya aspek kognitif nih. Ini contohnya bisa apa yang dimaksud dengan green folder. Itu kan untuk mengukur tingkat pengetahuan Bapak Ibu. Ya, ketika benar mereka jawab, maka tingkat pengetahuan mereka itu bisa kita simpulkan tinggi gitu. Tapi ketika mereka jawab itu tidak tepat atau tidak benar, maka tingkat pengetahuan mereka itu rendah ya. Nah, jadi ini umpama langkah-langkah pertama dalam pembuatan green powder adalah gitu ya. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk menumbuhkan green powder hingga siap panen. Nah, jadi sesuaikan aja dengan apa kebutuhan Bapak dan Ibu sesuai dengan tema. Ya kalau nggak ada tema yang ditentukan ya nggak bisa juga ya untuk nyusun nyusun kuesioner gitu. Ya, jadi uh, dan tidak perlu panjang-panjang juga ya untuk kuesionernya. Silakan sesuaikan dengan temanya. Apa yang Bapak Ibu tentukan, maka tentunya akan menyesuaikan dengan kuesioner yang Bapak Ibu susun. Nah ini afektif nih. Saya tertarik untuk menggunakan green folder sebagai pakan ternak. Ya, sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Bisa juga nggak ada netralnya, begitu ya. Bisa aja langsung sangat sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Ya, silakan aja. Ya, ketika mereka katakan itu sangat setuju, maka kecenderungannya mereka punya sikap yang lebih baik dibandingkan ketika mereka menyatakan sangat tidak setuju. Ya, gitu Bapak Ibu. Jadi hal ini juga perlu menjadi perhatian Bapak dan Ibu ya untuk menyusun konsep objektif. Sebaliknya gitu ya, walaupun di dalam konsep penyusunan ini dalam apa ya ilmu apa penyusunan kuesioner ini di luar dari konteks praktek ya. Tapi untuk pengetahuan tambahan, walaupun di dalam nyusun kuesioner itu ada biasanya item pertanyaan yang sifatnya negatif dan ada item pertanyaan yang sifatnya positif gitu. Katakan saja yang negatif itu saya tidak tertarik untuk menggunakan. Nah, itu pertanyaan atau pernyataan yang nilainya negatif. Jadi ketika mereka jawab itu sangat setuju, maka poinnya itu bukan menjadi 4 gitu ya, melainkan 1 gitu. Karena di dalam konteks skala Likert itu sangat setuju itu poinnya 4, setuju poinnya 3, tidak setuju poinnya 2, sangat tidak setuju itu poinnya 1. Sedangkan kalau netral itu ya poinnya 0 gitu ya. Walaupun saya biasanya kalau nyusun-nyusun kuesioner itu saya tidak menggunakan netral gitu ya. Oke. Nah, ini untuk psikomotorik Bapak Ibu. Ya. Jadi memilih membersihkan biji-bijian sebelum ditanam, menyiapkan wadah tanam dan media hidroponik, menyiram biji-bijian dengan larutan nutrisi secara teratur, memantau pertumbuhan green powder setiap hari. Nah, ini lebih pada aspek keterampilan, apakah mereka lakukan atau tidak gitu. Ketika mereka lakukan dengan baik, maka itu akan poinnya 3 gitu. Tapi ketika mereka itu lakukan dengan cukup, maka poinnya hanya 2. Ketika mereka tidak melakukan dengan baik, maka poinnya 1. Ya, Bapak Ibu. Jadi ini bisa diukur ya kalau berdasarkan skala Likert. Nah, ini mohon untuk dapat menjadi perhatian Bapak dan Ibu, bisa sekali lagi bisa disesuaikan. Umpama contohnya
kalau pada padi sawah gitu ya, katakan saja, saya melakukan proses pemupukan. Dalam setiap musim tanam itu, eh, pada saat apa gitu ya, umpama minggu pertama, minggu kedua, atau pada setiap saat, tidak setiap saat, atau tidak sama sekali. Silakan aja disesuaikan dengan tema yang Bapak Ibu tentukan, gitu ya. Nah, tahapan keempat itu adalah evaluasi penyuluhan yang menarik sampel ya. Jadi siapa yang Bapak Ibu tuju untuk jalankan kuesioner tersebut untuk mengevaluasi penyuluhan yang telah dilakukan. Nah, bisa saja kelompok tani ya, bisa saja juga beberapa masyarakat yang ada di desa itu gitu untuk mendapatkan gitu data-data yang Bapak Ibu butuhkan untuk memperoleh gitu ya hasil dari tujuan penyusunan laporan praktek unit yang kedua gitu ya. Nah, sekali lagi itu perlu juga untuk ditentuin gitu ya Bapak Ibu. Kemudian di tahapan yang kelima itu tentunya Bapak Ibu perlu untuk menganalisis data atau juga menginterpretasi data yang diperoleh. Ya, kalau Bapak dan Ibu nggak ada data ya nggak mungkin mau bisa diinterpretasi datanya gitu. Ya, apalagi mau dianalisis gitu ya. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu perlu memperhatikan melaksanakan tahapan-tahapan yang tadi saya sudah jelaskan dari tahapan pertama, tahapan kedua, hingga tahapan yang kelima saat ini. Ya, saya berharap Bapak Ibu ini tetap semangat ya. Kemudian ini saya kasih contoh nih, umpama contohnya untuk mengukur pengetahuan, sikap, ada keterampilan. Nah, ini diukur sebelum pelaksanaan penyuluhan itu dilaksanakan dan sesudah pelaksanaan itu dilaksanakan. Nah, ini bisa tadi setelah kita dapatkan datanya, kita analisis dan kita bahasakan kan di prosedur penulisan laporan praktek unit yang kedua itu ada pembahasan kan, ya Bapak Ibu. Nah, jadi di tahap pembahasan itu data-data yang Bapak Ibu dapatkan itu dibahasakan gitu. Umpama contohnya terjadi peningkatan pengetahuan pemuda atau petani gitu ya dari penerapan combine harvester dari yang sebelumnya nggak tahu menjadi tahu. Nah, skornya sebesar ini gitu ya. Begitu juga sikap dan seterusnya. Jadi dibahasakan satu persatu ya setiap komponen. Itu akan memperkaya ya dan akan membuat Bapak dan Ibu itu juga jadi banyak belajar juga ya menurut saya apa makna dari tujuan mata kuliah ini gitu. Khususnya kenapa praktek mata kuliah menjadi sesuatu hal yang penting untuk dikerjakan oleh Bapak dan Ibu gitu ya. Nah, ini saya kasih contoh, ini saya menggunakan rumusnya saya gitu ya. Kalau untuk merubah dari skala Likert menjadi skor gitu yang range-nya dari 0 sampai 100. Jadi untuk memudahkan, walaupun dalam beberapa kasus bisa juga ya dianalisis, tapi untuk kasus dari data-data yang ordinal, data-data nominal gitu ya, interval gitu, data-data interval itu juga perlu harus ditransformasi terlebih dahulu. Tapi silakan Bapak Ibu tidak menggunakan juga ini nggak masalah gitu ya. Ini hanya untuk pengetahuan tambahan aja. Biasanya saya kalau untuk menggunakan skala Likert, saya biasanya transformasi terlebih dahulu untuk memudahkan saya dalam menganalisis gitu. Jadi rumusnya itu sama dengan sum total nilai ini nomor jawaban berarti item ya, item pertanyaan. Kalau tadi kan kalau kita lihat ada 2 item pertanyaan, maka hanya 2 gitu.
ya. Eh, Total ayat 4 ini adalah nilai skala Likert-nya. Jadi kalau 4 itu tadi ya, sangat setuju gitu ya. 3 itu setuju, 2 itu eh, kurang setuju, 1 itu tidak setuju gitu ya. Nah, jadi itu 4. Kalau 3 berarti dia setuju gitu. Ya, jadi 8 ya, total kurang 8 itu adalah nomor jawabannya, item pertanyaannya ada berapa ya, dalam kurung dibagi buka kurung ini 32 berarti 4 kali 8 gitu. 4 kali 8 ada 8 jumlah item pertanyaan dikali 4. Totalnya 32 kurang 8 tutup kurung dikali 100. Gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi akan dapat tuh nilainya. Jadi skornya dari skala yang 0 sampai 100. Jadi ketika ada di kategori apa? Kategori 100 ya pasti nilainya tinggi. Nah, ini juga pembahasan yang lain gitu ya ketika untuk membahas kuesioner untuk kognitif. Ya. Nah, ini umpama saya kasih contoh proses budidaya untuk mengukur kompetensi. Ini tidak bukan menjadi acuan Bapak Ibu ya. Silakan aja untuk Bapak Ibu kreasikan ya. Yang khusus yang ini ya, yang tabel ini hanya saya kasih contoh aja. Umpama dia tadi ketika kita sudah bisa mentransformasi data dari uh, yang skala Likert ke nilai yang ordinal atau juga ini ya, maka akan sangat mudah kita bahasakan. Nah, 0 sampai 25, 25 01 sampai 50, 50 01 sampai 75, 75 01 sampai 100. Gitu. Ya, ini saya ambil dari salah satu anak bimbingan saya. Ya. Dia menganalisis untuk ukur kompetensi. Kemudian, nah ini lampiran yang perlu juga Bapak Ibu menurut saya menjadi poin plus juga ya bagi saya ketika memeriksa laporan praktek Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu foto ya, kemudian melampirkan instrumennya gitu, kuesionernya di lampiran ya, sehingga tentunya itu juga menjadi bukti konkret gitu bahwa Bapak Ibu tidak ngarang nilai-nilainya atau juga tidak ngarang poin-poin dari penilaian gitu ya, karena membangun paradigma kritis di dalam riset itu ya, atau di dalam tulisan-tulisan karya ilmiah menjadi sesuatu hal yang penting dan perlu menjadi perhatian bagi kita semua gitu ya. Nah, termasuk juga ada foto ya kegiatan yang apa Bapak Ibu laksanakan perlu juga dicantumkan gitu ya, supaya membuktikan bahwa apa yang Bapak Ibu kerjakan itu benar adanya. Termasuk ini tadi ya, saya sebutkan ada link video begitu ya, tinggal di copy aja di YouTube-nya, kemudian di paste di laporan Bapak Ibu. Pikir itu ya Bapak Ibu yang perlu saya ingin ingatkan kepada kita semua. Dan yang terakhir, tips untuk berhasil di mata kuliah ini tentunya Bapak Ibu perlu mengelola waktu dengan sebaik mungkin. Ada yang WA saya, Pak saya lagi ini, saya sementara ngerjakan tugas ini, dan seterusnya ya, berbagai macam alasan dan sebagainya. Nah, ketika Bapak dan Ibu sudah mengambil komitmen, mengambil waktu untuk mengikuti perkuliahan, maka Bapak dan Ibu diharuskan untuk memanajemen waktu dengan sebaik mungkin. Ya, intinya Bapak Ibu mau tidak mau harus tetap mengirimkan laporan praktik itu pada waktunya. Ya. Jadi
perlu harus menjadi perhatian, eh, terkecuali ada hal-hal yang faktor X yang nggak bisa memang dihindari ya. Contohnya karena sakit gitu ya, dan harus masuk rumah sakit gitu. Nah itu tentunya bisa dipertimbangkan gitu ya. Uh, tapi jangan juga itu ya, jangan hindari uh, untuk mencari alasan agar agar diberikan kesempatan untuk memperpanjang waktu pengiriman ya. Saya biasanya akan karena udah cukup lama juga gitu ya menghadapi banyak mahasiswa dengan berbagai macam karakternya, jadi udah cukup cukup tahulah apa situasi-situasi yang sering dihadapin oleh banyak mahasiswa gitu. Kemudian baca panduan ya dengan cermat, pelajari dengan baik, dan buat catatan penting yang Bapak Ibu butuhkan ketika akan turun lapangan, dan banyak berdiskusi juga dengan rekan-rekan, termasuk juga memanfaatkan grup WA ya Bapak Ibu. Kalau ada sesuatu silakan untuk disampaikan. Jangan sungkan-sungkan juga untuk bertanya ya, malu bertanya nanti Bapak Ibu tidak salah dalam menyusun laporan praktek ya. Oleh sebab itu manfaatkan setiap fasilitas, manfaatkan setiap media komunikasi, manfaatkan juga jejaring informasi, manfaatkan juga keberadaan saya sebagai tutor Bapak Ibu ya untuk bisa memaksimalkan proses praktek ini dapat terselesaikan dengan baik, dan tentunya saya berharap semua rekan-rekan, Bapak Ibu semua dapat memperoleh nilai maksimal, semuanya lulus dan gak ada yang mengulang gitu. Itu aja ya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Kalaupun ada pertanyaan, kita coba didiskusikan.